Oke, baik. Salam semuanya. Bisa dengar suara Bapak ya? Bisa, Pak. Oke. Dinyalakan dulu kameranya. Sekarang sudah hadir Christian, Deborah, Elvis, Gea, Joshua, Priscilla, Ledesli, Madalena, Raji, Welly. Oke, dinyalakan kameranya. Bapak foto dulu. Deborah, Raji. Oke. Christian dilihatkan wajahnya. Welly dilihatkan juga, nggak kelihatan. Nah, oke. Madalena belum nyala kameranya. Oke, Bapak hitung 1, 2, 3. Oke. Dinyalakan nggak apa-apa ya kalau kuotanya banyak. Bentar ya. Oke, baik. Em, Hari ini kita mau membahas dua hal ya. Yang pertama tentang materi baru. Minggu depan kita ulangan ya. Nanti akan Bapak beri arahan terkait hal-hal untuk ulangan minggu depan. Kemudian nanti kita akan mengulas lagi yang bahasa Ibrani. Dulu kalian sudah menghafal abjadnya, sekarang kita belajar membaca ya. Oke. Bisa kelihatan ya di layar? Bisa. 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 Sebentar ini suaranya agak terganggu. Oke, kita hari ini akan membahas tentang ini ya, agama ya. Bapak mau minta pendapat kalian dulu. Menurut kalian agama itu apa? Bapak ingin tanya um, Ladesli dulu. Menurut kamu agama itu apa? Pengertiannya? Agama. Gak tahu, Pak. Menurut kamu pengertian agama itu yang selama ini kamu tahu apa? Agama. Definisinya. Saling bertoleransi gitu, Pak. Bukan, maksudnya gini. Agama kan ada macam-macam gitu ya. Ada, kalau di Indonesia ada 6 yang diakui. Kalau di negara lain mungkin yang macam-macam lagi. Nah, menurut kamu pengertian agama itu apa sih? Agama. Kurang tahu, Pak. Oke, kalau Elvis gimana? Menurut kamu agama itu apa?
Agama menurut saya adalah suatu kepercayaan Suatu kepercayaan. kepada Tuhan. Oke, itu aja. Ya Pak. Oke. Sekarang Bapak mau tanya, Gia, menurut kamu apa agama itu? Suatu kepercayaan, Pak. Kepercayaan aja. Iya. Oke. Kalau Deborah, menurut kamu apa Deborah agama itu? Agama itu sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Ya, habis buka Google ya, Deborah ya. Oke, Madalena, apa itu agama? Ada Madalena? Gak ada. Gak ada. Ini ada orangnya nih. Priscilla, agama itu apa pengertiannya? Wah, ini nggak ada juga nih. Yang terakhir, Ciko, apa Ciko agama itu? Ciko, ada Ciko? Ini hari ini kok sepi sekali semua ini. Bisa dengar suara Bapak kan ya? Bisa. Bisa, Pak. Joshua deh, apa agama Joshua? Kayak sekte, Pak. Hah, sekte? Kayak Oke, yang menganut gitu, Pak. yang menganut apa? Yang seperti menganut. Menganut. Iya. Menganut kepercayaan. Oke. Oke, baik ya. Jadi sebenarnya agama itu kan bahasa Indonesia ya. Itu kata serapan dari bahasa Sanskerta sebenarnya. Agama dari bahasa Kalian catat sendiri ya. Sanskerta yang terdiri dari A itu artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi kalau agama artinya apa? Pengertiannya berarti? Tidak kacau. Tidak kacau. Nah, sekarang kalau ditanya definisinya apa sih agama gitu ya menurut asal-usul bahasa Sanskerta ini yang dipakai dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah sistem atau wadah gitu ya. Sebuah sistem atau wadah yang mengatur segala sesuatu. Bentar ya, ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan supaya tidak kacau gitu ya. Itu sebenarnya definisi dari agama. Jadi ada kata kunci tidak kacau. Itu kalau menurut asal-usul kata dari bahasa Sanskerta. Nah, sekarang kalau bahasa Inggris, bahasa Inggris ada yang tahu nggak agama itu apa? Bahasa Inggrisnya? Religion. Religion. Religion itu sebenarnya dari kata bahasa Yunani ya, yaitu religare itu dari bahasa Yunani. Artinya ada yang tahu? Re itu kembali atau lagi ya. Gare itu mengikat. Jadi kalau religare apa artinya? Mengikat kembali. Ya, mengikat kembali. Mengikat kembali. Nah, definisinya itu definisinya itu apa? Definisinya itu
kalau menurut pengertian religare ini adalah segala sesuatu keadaan yang asalnya kacau, porak-poranda gitu ya, berantakan, terus diikat kembali agar rapi dan baik keadaannya gitu ya. Itu maksudnya dari religare. Di sini ada pengertian yang berbeda ya antara agama dengan religare. Jadi dari asal usul kata beda bahasa dan juga beda maknanya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya itu maksudnya sama, yaitu supaya intinya segala sesuatu yang asalnya nggak bagus bisa jadi bagus, terus supaya tidak kacau lagi gitulah ya. Itu definisinya secara umum agama atau religion. Sampai sini ada pertanyaan? Bentar ya, ini speaker Bapak agak kacau ini suaranya. Oke, jadi itu definisi dari agama. Sudah dicatat semuanya? Nah, sekarang ada muncul sebuah pertanyaan ya, yang menjadi judul topik pembahasan kita hari ini. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini. Sekarang, apakah Kristen adalah agama? Apakah Kristen adalah agama? Oke, Bapak pengen voting ya. Yang jawabnya iya, tolong angkat tangannya di Meet. Loh, mana tangannya? Nggak ada tangannya? Ada, oke. Jangan langsung dihilangkan, angkat aja nggak apa-apa tangannya. Oke, Bapak tanya lagi ya. Apakah Kristen adalah agama? Bagi yang setuju, ya jawabannya. Silakan lambaikan tangan di Meet. Bapak hitung berapa orang. Nggak ada? Ayolah, masa nggak ada? Beneran nggak ada nih? Oke, Ciko. Siapa lagi selain Ciko? Cuma Ciko aja yang beranggapan Kristen adalah agama. Nggak ada lagi? Ya, cuma satu orang ya, udah satu orang. Oke, turunkan Ciko tangannya. Sekarang Bapak tanya kebalikannya. Yang menganggap Kristen bukan agama, angkat tangan. Ada Joshua, Hansel, Priscilla, Deborah, Christian, Raji, Welly, Ladesli. Ya benar ya. Yang nggak angkat tangan ini bingung atau gimana? yang nggak angkat tangan ini ada beberapa orang nih. Ada Elpis, Cika, sama Gia. Nggak angkat tangan. Oke, silakan turunkan tangannya. Oke, Bapak mau tanya Elpis dulu. Elpis, apa punya pendapat lain nggak? Elpis, ada Elpis? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kok tadi nggak angkat tangan? Nggak milih salah satu. Kalau Gia Lagi gimana? nyatet, Pak. Ya gimana Elvis? Lagi nyatet, Pak. Oh, oke. Kalau Gia gimana Gia? Ada Gia? Ada, Pak. Kamu pilih yang iya atau tidak? Loh, nggak ada suaranya. Ini atau jangan-jangan suara speaker Bapak ini yang nggak ada suaranya. Coba Esther ngomong Esther, Bapak dengar suaranya di speaker. Tes tes. Lagi. Halo. 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 Ya, udah. Kabelnya kayaknya ada yang putus nih, speaker Bapak. Oke, Bapak mau tanya Ciko dulu. Tadi yang perwakilan jawabnya iya ya. Kenapa menurut kamu Kristen adalah agama, Ciko?
Salah nggak apa-apa. Karena, ya Ciko, karena 3, 2, 1. Nggak tahu aku. Oke, tadi yang jawab Kristen bukan agama tadi siapa aja? Bapak minta Priscila deh. Priscila, kenapa kok Kristen bukan agama, Priscila? Lupa, Pak. Lupa. Pernah dikasih tahu tapi sudah lupa ya. Oh, pernah dikasih tahu tapi lupa. Yang kasih tahu siapa? Bapak. Oh, dulu pertama ya, awal-awal ya. Oke, ya udah nggak apa-apa kalau lupa. Oke, jadi gini ya. Kenapa kok Kristen itu disebut? Oke, jadi gini. Jadi ada dua macam. Kalau kalian mau jawab pertanyaan ini ya, bisa ya, bisa tidak sebenarnya. Kalau kalian mengisi kolom KTP itu kan ada agama ya, ada agama gitu ya. Pasti kan kalian agamanya Kristen ya. Ada yang punya KTP nggak? Nggak punya ya. Atau paling nggak kalian mengisi formulir gitu ya, formulir misalnya formulir pendaftaran sekolah gitu ya. Biasanya ada nggak kolom agama? Ada. Ada ya. Terus kalian isi apa? Kristen. Agama Kristen ya. Kristen. Oke. Nah, jadi itu yang pertama. Kalau kalian jawab ya, Kristen apakah agama? Jawabannya ya. Berarti kalian jawabnya ini. Agama dalam pengertian sebagai bentuk organisasi gitu ya. Jadi kalau kalian ditanya seseorang atau ngisi formulir, ya jawabannya pasti Kristen. Ya, tapi kalau kalian mau konteksnya adalah sebagai keimanan, maka sebenarnya Kristen ini bukan agama. Kenapa? Jawabannya gampang. Karena Yesus itu datang ke dunia tidak pernah membawa Kristen sebagai agama. Ya, karena Kristen itu baru muncul setelah Yesus naik ke surga, baru muncul agama Kristen ya. Atau muncul istilah Kristen. Jadi sebenarnya kalau secara keimanan Kristen bukanlah agama. Beda sama agama tetangga kita sebelah ya. Mereka anggap agama mereka adalah agama dari Tuhan gitu ya. Tuhan yang bikin agama gitu ya. Tapi sebenarnya kita nggak seperti itu. Kita sangat jauh beda dengan mereka. Kita menganggap Kristen itu bukan agama. Terus bagaimana Pak? Dianggap apa Kristen itu? Ya. Jadi Kristen itu adalah gaya hidup. Jadi Kristen itu pengertiannya adalah sama dengan gaya hidup atau lifestyle namanya. Kalau lifestyle ya, gaya hidup tuh kayak gini misalnya. Kalau kalian bangun pagi jam 5 misalnya kan ya, terus kalian doa, terus kalian habis itu baca Alkitab, terus habis itu mandi, sarapan dengan minumannya susu segelas misalnya gitu, terus mandi, pakai baju, berangkat sekolah misalkan gitu ya, itu namanya gaya hidup. Nah, termasuk Kristen ini gaya hidup juga. Jadi gaya hidup itu adalah yang mencerminkan karakter kamu seperti apa. Sebagai contoh gini, kalau misalnya ada orang kan yang sukanya pamer di medsos ya, misalnya ya. Ada orang yang sukanya pamer nasi goreng 10 miliar cek gitu ya misalnya. Terus sekarang lagi viral tuh. Nah, itu gaya hidup. Jadi orang kaya memamerkan kekayaannya di medsos itu gaya hidup. Atau misalnya ada orang yang sukanya nyuri gitu ya, atau sukanya menyakiti orang lain. Nah, itu juga gaya hidup juga, karakternya, lifestyle-nya.
Ada juga misalnya ada orang yang suka pakai baju mewah, istilah kerennya outfit ya. Atau outfit nggak? Oh ya, misalnya outfitnya itu topinya harga 1 juta, ya kan? Tasnya harga 150 juta, bajunya 20 juta, sepatunya 50 juta, misalkan gitu ya. Itu juga termasuk lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk ada orang yang pemarah gitu ya, ada orang yang penyabar, ada orang yang gampang memaafkan, ada orang yang sulit memaafkan. Nah, itu juga termasuk gaya hidup. Nah, jadi Kristen itu kalau ditinjau dalam konteks keimanan adalah bukan agama, tetapi gaya hidup. Kita nggak menganggap Kristen adalah agama, tapi gaya hidup. Artinya apa, Pak? Artinya kamu tuh menerapkan kekristenan bukan karena paksaan dari agama, tapi karena kesadaran diri. Itu bedanya. Bapak kasih contoh ya. Kalau kamu menganggap sebagai agama, maka kamu akan melakukan karena, tanda kutip ya, terpaksa. Kalau kamu menganggap sebagai agama. Jadi kamu melakukan itu sebagai sebuah paksaan. Sebagai contoh gini. Jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu, maka dosamu pun tidak diampuni, gitu ya. Itu salah satu perintah dari Yesus. Yang kedua misalnya, apabila kamu menabur angin, maka kamu menuai badai. Artinya gini, kalau kamu melakukan sesuatu yang jahat, maka kamu siap-siap akan dapat konsekuensinya yang lebih daripada itu. Itu kan berasal dari ajaran dalam kekristenan ya. Kalau kamu menganggap itu sebuah agama, ajaran agama, maka kamu akan melakukannya dengan terpaksa. Sebagai contoh gini, Yesus berkata, kalau kamu nggak mengampuni saudaramu, maka kamu pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Terus kamu mikir gini deh, loh kalau gitu, kalau aku nggak ngampuni, berarti aku nggak diampuni juga dong. Wah bahaya nih, aku bisa masuk neraka nih. Nah gitu ya. Jadi pikirannya itu sudah ke konsekuensinya, sudah ke dampaknya, terus akibatnya apa? Dia memaafkan karena terpaksa. Sampai sini paham maksud Bapak? Contohnya gini, contohnya misalnya ada orang yang berkelahi ya, biasanya anak-anak nih, anak-anak kecil ya. Mungkin kalian pernah juga mengalami itu. Misalkan kalian sedang berkelahi, misalkan Esther berkelahi dengan Hansel misalnya. Terus orang tuanya negur, nasihatin, ya udah maafan gitu ya, bermaafan itu. Banyak yang melakukan itu bermaafan, tapi sebenarnya hatinya nggak ikhlas. Karena apa? Karena terpaksa. Karena kalau nggak memaafkan, takut. Nah ini takutnya ya, takut. Ada kata-kata embel-embel takut kalau nggak diampuni oleh Tuhan, takut kalau dimarahin orang tua, takut kalau terjadi sesuatu yang membuat dia rugi dan gak dapat uang jajan misalkan gitu. Jadi terpaksa melakukan itu. Sampai sini paham ya semuanya ya. Tapi kalau kalian memandang Kristen sebagai sebuah gaya hidup atau lifestyle, maka kamu melakukan itu bukan karena paksaan tapi karena kerelaan hati. Jadi melakukan karena kerelaan hati. Apa kasih contoh sama problemnya yang tadi ya, sama kasusnya ya. Misalnya Hansel sama Esther berkelahi, terus orang tuanya marah, disuruh saling memaafkan. Nah, mereka berdua itu ingat dengan firman, apabila kamu tidak mengampuni saudaramu, maka dosamu pun tidak diampuni. Dia nggak berpikir itu sebagai sebuah paksaan, tetapi sebagai sebuah ajaran yang penuh kasih. Artinya apa, Pak? Artinya gini, buat apa sih kita menyimpan kepahitan? Buat apa sih kita menyimpan sakit hati? Buat apa sih kita menyimpan kesalahan orang lain? Toh juga kita sendiri yang rugi. Betul nggak? Kalau misalnya kamu sedang berkelahi dengan orang lain, atau entah saudaramu, entah teman kamu, entah siapapun itu, terus kamu
memendam dalam hati kamu, kamu sakit hati, kamu kepahitan, lama-lama yang rugi siapa yang rugi? Kan kamu sendiri kan. Kamu sudah nggak bisa makan, nggak doyan makan, dan susah tidur, mikirin itu terus. Lama-lama apa? Jadi penyakit. Nah, jadi kamu sadar akan hal itu akan dampak dan konsekuensinya, maka kamu rela memaafkan orang tersebut, bukan karena paksaan, tapi karena kerelaan hati. Karena kamu berpikir, percuma juga aku nyimpan sakit hati kan gitu. Makanya Tuhan tuh pingin menyampaikan hal ini. Bukan berarti Tuhan tuh mengancam, betul kamu masuk neraka kalau nggak ampuni, bukan. Jadi jangan menganggap itu sebagai sebuah ancaman, tapi sebuah kasih yang Tuhan berikan buat kamu, supaya kamu tidak sakit hati, karena ujung-ujungnya yang rugi adalah kamu sendiri. Ya, itu bedanya antara memandang Kristen sebagai agama atau menganggap sebagai gaya hidup. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang bingung masih? Nggak apa-apa, sampaikan aja kalau ada yang bingung. Jadi ada dua macam ya. Kalau sekedar kamu nulis formulir registrasi atau yang sekedar ngisi isian apa gitu di kertas, yang apa-apa kamu tulis Kristen, kan memang agama Kristen itu adalah agama yang diakui kan di Indonesia dan ada undang-undangnya. Tapi kalau kamu ditanya sebagai sebuah bentuk keimanan, maka dikatakan Kristen bukan agama tapi gaya hidup. Christian is a lifestyle, gitu ya. Kristen adalah gaya hidup. Nah sekarang ada nggak Pak contoh orang yang salah jalan gara-gara agama? Sangat banyak. Bahkan Kristen sendiri pun ada yang salah menganggap sebagai sebuah agama sehingga mereka ujung-ujungnya jadi fanatik. Sebagai contoh gini, Bapak tuh pernah dapat cerita dari orang Kristen sendiri, ada yang berpendapat bahwa ke mall itu haram karena duniawi katanya. Ini orang Kristen sendiri loh ya, bukan agama lain, orang Kristen sendiri. Nah itu salah satu bentuk contoh fanatisme yang berlebihan gara-gara salah memandang Kristen sebagai agama, sehingga dia yang dipandang itu agamanya tapi bukan Yesusnya gitu loh. Jadi agama itu didewa-dewakan, diunggul-unggulkan, tapi Yesusnya justru malah dikesampingkan, sehingga kasih itu nggak ada lagi. Nah, tapi orang yang melakukan karena gaya hidup, maka dia akan penuh kasih. Itu kelihatan kok. Kamu bisa lihat contohnya yang nyata apa Pak? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang zaman Yesus ya, yang para imam-imam Yahudi. Kamu masih ingat nggak waktu Yesus berkata kepada orang Yahudi? Jangan seperti orang-orang imam-imam Yahudi, kata Yesus. Mereka kalau berpuasa itu suka dilihat-lihatkan ke orang lain. Bibir-bibirnya suka dibuat kering supaya orang tahu, oh ini mereka sedang berpuasa nih. Luar biasa, hebat gitu ya. Jadi mereka berpuasa untuk mendapatkan pujian orang lain. Terus yang kedua, imam-imam Yahudi waktu zaman Yesus itu sukanya berdoanya itu dilihatkan ke orang-orang banyak. Dengan cara bagaimana? Mereka suka berdiri di pojok-pojok persimpangan, terus berdoa supaya dilihat orang, supaya mereka dipuji oleh orang lain. Nah itu salah satu bentuk contoh orang yang menganggap agama sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada Tuhan sendiri. Jadi mereka ujung-ujungnya jadi fanatik, gitu ya. Terus salah jalan artinya. Nah makanya kenapa Yesus mengatakan demikian. Kalau kamu berpuasa, janganlah seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang imam-imam Yahudi ya. Kalau kamu berpuasa, basuhlah mukamu, basahilah bibirmu, supaya kamu nggak kelihatan orang seperti orang puasa. Artinya apa? Berbicara kerendahan hati. Terus kalau berdoa, masuklah ke dalam pintu kamarmu dan tutuplah pintumu dan berdoalah. Supaya apa? Supaya kamu jangan dilihat orang lain. Tapi bukan berarti Yesus nyuruh kalian setiap kali doa harus masuk kamar duluan baru doa, ya enggak. Jadi maksud Tuhan Yesus itu adalah kalau kamu doa itu jangan dia pamerin ke orang lain. Cukup kamu dan Tuhan yang tahu, gitu ya. Jadi di sini bisa kelihatan
kelihatan beda banget ya antara doanya orang-orang imam Yahudi dengan orang-orang Kristen. Antara orang yang menganggap Kristen sebagai gaya hidup dan menganggap Kristen sebagai agama itu beda. Kalau orang yang menganggap Kristen sebagai agama itu pasti jatuhnya fanatik. Ketahuan lah itu ya. Tapi kalau orang yang menganggap Kristen sebagai sebuah gaya hidup, nggak akan fanatik. Justru malah sangat menjunjung tinggi toleransi. Sebagai contoh gini, Bapak tuh pernah baca komentar di YouTube ya. Waktu itu ada Pendeta Gilbert Lumendong itu mengunjungi Ustadz Yusuf Mansur, silaturahmi gitu ya. Terus di bawahnya itu ada komentar nih. Ini yang komentar orang Kristen sendiri yang komentar. Ini ngapain sih pendeta ini kok bergaul sama orang yang nggak seiman katanya. Kan bisa merusak pergaulan yang baik katanya gitu. Waduh, ini ketahuan ya. Itu orang-orang Kristen yang anggap Kristen sebagai agama dan bukan kayak hidup. Ketahuan dari komentarnya. Padahal harusnya apa? Harusnya kalau memang dia Kristen yang baik dan berkarakter yang baik, dia harusnya justru malah mendukung seperti itu. Kita berkawan dengan siapa saja tanpa memandang apa agamanya dan memandang apa sukunya gitu ya, tanpa memandang apapun. Selama kita bergaul dengan cara yang baik, pasti akan dapat yang baik tanpa peduli perbedaan, gitu ya. Makanya Bapak sangat jengkel kalau ada teman-teman anak Bapak itu yang kalau teman itu pasti sukanya yang dibahas masalah perbedaan agama, gitu ya. Ya biasalah anak-anak kecil itu kan sukanya ngolok-ngolok kalau beda agama ya. Kayak terakhir kemarin karena anak Bapak belum bisa sekolah terbatas di sekolahnya ya. Kebetulan di kelasnya itu yang Kristen cuma 2 orang, dia sama Gabriel namanya. Pas kalau Gabriel nggak masuk, anak Bapak masuk, itu diolok-oloki. Kasihanlah kamu lah Kristen sendirian katanya gitu. Itu waktu berkawan di depan rumah. Itu yang Bapak nggak suka ya. Jadi banyak orang-orang yang sukanya membeda-bedakan perbedaan karena terlalu fanatik dengan agama. Makanya karena Bapak nganggap Kristen bukan agama tetapi gaya hidup, dan cara Bapak juga berbeda dengan mereka ya yang fanatik ya. Bapak itu nggak masalah kalau bergaul dengan siapa saja, bahkan agamanya apapun Bapak nggak masalah. Bahkan Bapak menghargai mereka dengan cara misalkan gini, kalau Bapak mengucapkan salam dengan yang beda agama, misalnya agama Islam, Bapak juga mengucapkan assalamualaikum. Kalau mereka ngucapin assalamualaikum, Bapak jawab waalaikumsalam gitu ya. Bapak juga sering ngomong alhamdulillah gitu, nggak masalah ya, karena itu sebagai bentuk menghargai atau toleransi. Terus ada yang protes nih, Bapak itu kan bahasa agama sebelah, kenapa kok diucapkan? Nah, ini harus diluruskan juga. Jadi kata-kata assalamualaikum, alhamdulillah gitu ya, astagfirullah itu bukan bahasa untuk orang Islam saja, itu bahasa Arab. Karena orang Kristen di Arab pun pakai kata-kata itu untuk mengucapkan salam. Bahkan orang Kristen di Arab pun nggak kelihatan itu sebagai orang Kristen ya, karena mereka juga pakai kerudung di Arab itu. Dan mereka juga mengucapkannya ya assalamualaikum juga ke yang Muslim gitu ya. Jadi nggak masalah. Dan Bapak juga menerapkan hal itu. Dan Bapak beri pengertian kepada mereka. Makan kalau kamu mau, kata Bapak, kamu juga bisa mengucapkan salam dalam bahasa Kristen, dalam bahasa Kristen ya, dalam bahasa Ibrani maksud Bapak. Misalkan salam gitu, kamu nggak masalah. Itu Bapak ngomong ke siswa-siswa Bapak yang Muslim. Nggak apa-apa kalau kamu ngomong ke Bapak, ucapkan aja salam Pak gitu ya, nggak masalah. Ya, karena mau salam, mau assalamualaikum, mau selamat pagi, mau permisi, mau apapun itu kan sebenarnya sama saja, cuma beda bahasa. Maknanya sama, mengucapkan berkat untuk orang lain, gitu ya. Jadi nggak masalah.
mau mengucapkan bahasa apapun, yang penting mendatangkan kesejahteraan bagi orang itu. Bahkan kalau kamu ngomong, hey, halo, apa kabar? Nah, itu juga termasuk salam juga. Misalkan eh, Esther ngomong ke temennya misalnya, oi gitu ya. Oi juga, itu juga termasuk salam loh, oi itu. Jangan salah. Karena itu juga kalau teman akrab tuh kan, misalkan hey, oi gitu ya. Itu kan dia merespon dengan hal yang positif juga. Oh ya juga gitu ya. Itu juga salam. Setara dengan kata-kata yang terlihat agamis seperti assalamualaikum atau salam itu sama aja, itu sebenarnya sama. Ya, karena apa? Karena pada prinsipnya salam kita itu adalah untuk mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian bagi orang tersebut. Nah, ada orang fanatik yang gini, ada orang fanatik yang berprinsip loh kalau mengucapkan itu ya harus pakai salam, itu ya salam sesuai agama, yang bagi Bapak enggak, ya. Itu cuma bahasa yang kebetulan diterapkan dalam agama tertentu, ya. Sebenarnya itu juga kebetulan saja. Bahkan kalau kamu mau tahu ya, di Israel ya, orang Islamnya itu 18%, Kristen cuma 2% aja di Israel itu. Lebih banyak orang Islamnya daripada orang Kristennya. Orang Arabnya 20%. Sehingga kita tahu bahwa sebenarnya mereka di sana pun damai-damai saja ya, mau Yahudi, mau Islam, mau Kristen tuh damai-damai saja di Israel. Tapi yang heboh cuma di Indonesia aja. Padahal mereka sangat damai di Israel itu, nggak ada masalah. Nah, dan mereka juga berinteraksi itu bisa pakai bahasa Ibrani, bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa yang lain tanpa memandang agamanya. Dan bahkan ucapan salam pun mau assalamualaikum, mau shalom, mau boker tov, rf tov, gitu ya. Itu sudah biasa di sana, tanpa memandang agamanya apa. Nah, jadi itu yang harus kita pahami bersama supaya kita tidak salah. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa paham atau nggak paham? Soalnya Bapak ini bingung nih, kalau Bapak tanya ini, ditanya paham nggak, diam. Atau ditanya ada yang nggak paham juga diam juga. Jadi Bapak ini bingung nih, paham apa enggak ini? Paham, ya saya paham. Cuma saya yang paham, yang lain nggak paham. Paham juga. Oke, jadi itu ya. Jadi Bapak sudah pernah nyampaikan hal ini ya rasanya. Tapi nggak apa-apa, ini Bapak sampaikan lebih detail ya. Masalah batu sandungan. Masih kan nggak batu sandungan? Batu sandungan. Ini sudah dicatat belum? Kalau sudah Bapak hapus ya. Sudah. Oke. Bapak mau membahas bentar ya, batu sandungan. Apakah batu sandungan itu? Batu sandungan itu adalah orang-orang Kristen yang tidak mencerminkan gaya hidup sebagai orang Kristen. Sebagai contoh ya, orang Kristen tapi sukanya mencuri misalkan ya. Orang Kristen sukanya berzina. Orang Kristen sukanya mabuk misalkan gitu ya. Itu contoh orang Kristen yang jadi batu sandungan dan tidak menjadi berkat. Jadi batu sandungan itu adalah lawan kata dari menjadi berkat. Nah, maka jadilah berkat dan jangan jadi batu sandungan. Supaya apa? Supaya tidak orang menganggap Kristen itu sebagai sebuah agama yang nggak bagus. Ini Bapak mau cerita satu hal ya sebelum Bapak lanjut ke materi yang bahasa Ibrani. Bapak itu punya siswa, sebut sajalah namanya Siti ya. Nah, Siti ini suka banget dengan yang berbau Korea-Korea. Dari apa artis-artisnya, bahasanya, terus seluk-beluk segala sesuatu tentang Korea.
Terus dia tuh punya artis idola ya. Bapak lupa dia siapa idolanya. Tapi dia pernah ngomong sama bapak gini, Pak, benarkah orang Kristen itu boleh seks bebas katanya? Dia ngomong sama bapak. Terus kenapa kok kamu tanya kayak gitu? Soalnya Pak, nah ini soalnya ini ya. Dia ngelihat dari artis pujaan hatinya itu, dia itu sukanya pakai kalung salib. Pakai kalung salib, terus gaya hidupnya itu dia sukanya seks bebas. Bahkan artis idolanya tadi itu jelas-jelas terang-terang ngomong bahwa dia punya pacar banyak, terus sudah melakukan seks bebas dengan pacarnya. Makanya dia tanya ke bapak, betul Pak orang Kristen itu diperbolehkan seks bebas? Terus bapak jawab, kalau ada yang bisa membuktikan bahwa Kristen bisa dan membolehkan seks bebas, bapak akan jual rumah bapak bilang gitu. Karena nggak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang memperbolehkan seks bebas atau perzinahan. Terus bapak jelaskan, kebetulan kan karena dia tanya, bapak jawab ya. Kesempatan sekalian bapak kasih firman ke dia. Jangankan gini ya, bapak ngomong gini, jangankan kamu seks bebas dalam Kristen, melihat aja loh, kamu sudah dosa, apalagi seks bebas. Melihat dengan mata pun itu sudah dosa. Membayangkan pun sudah dosa, apalagi melakukan. Sehingga apa? Sehingga dia itu tahu gitu loh. Kalau kamu jelaskan, dia akan tahu. Oh, berarti memang nggak boleh ya Pak? Ya memang nggak boleh. Bukan hanya nggak boleh ya, melihat aja sudah dosa, apalagi melakukan. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya kamu paham masalah firman supaya bisa menjelaskan ke orang lain, supaya tidak menjadi batu sandungan. Sampai sini selesai, ada yang ditanyakan? Ini kok sepi semua ini suaranya. Gak ada ya? Oke, Bapak mau lanjut ke materi ini ya. Materi bahasa Ibrani. Sebentar ya. Ya, ngomong-ngomong masih ingat nggak bahasa abjad Ibrani? Masih ingat nggak? Jauh ya? banget. Oke. Sebentar ya. Bahasa Ibrani itu harus hafal abjad Ibrani dulu. Kalau nggak hafal nggak bisa. Oke, Bapak kasih contoh. Nanti tolong jangan dulu dijawab sebelum Bapak tanya ya. Bapak mau tanya Gea dong. Gea ini bacanya apa Gea? Gea? Ada Gea? Salah nggak apa-apa? Gak ada? Oke, Elvis. Elvis ini apa bacaannya Elvis? Elvis? Gak apa-apa, salah nggak apa-apa. Apa bacaannya? Alif, Bet. Pak, yang satu nggak tahu, Pak. Alef? Bet.
Alef apa? Alef, bet, satunya lagi. Alef lagi ya. Enggak tahu. Oke, tidak apa-apa. Siapa yang merasa tahu angkat tangan? Deborah. Oke. Deborah apa bacanya Deborah? Itu alef lawan bet, batu alef, batu dibacanya tuh aba. Oke. Ya, Pertama kalau membacanya dari kanan ke kiri ya, kayak bahasa Arab ya. Dari kanan ke kiri, kayak gini. Nah, alef itu berarti kita ambil huruf bunyinya aja A, berarti ya A. Kalau bet berarti huruf bunyinya adalah B. Ini alef lagi ya, alef berarti bunyinya apa? A. Berarti dibaca aba, tapi ingat ya bacanya dari kanan ke kiri. Aba itu apa artinya? Bapak, ayah atau dedi ya. Makanya kita kan memanggil bapak itu bahasa Ibrani-nya aba. Sama kayak kamu memanggil ayah kamu dengan sebutan akrab ya, abah gitu ya, sama. Bisa ya. Sekarang lanjut, coba lagi nih. Oke. Sebentar ya, Bapak tuliskan. Oke, ada yang tahu nggak ini bacanya apa? Angkat tangan bagi yang tahu. Angkat tangan. Kalau ada yang bisa jawab, Bapak kasih hadiah. Nanti ambil ke rumah Bapak. Oke, Hansel. Apa Hansel? Itu mem kan, Ya, mem yot mem berarti mem ya Pak? ya, Iyalah. ya betul. Oh ya. Nanti ya ambil hadiah dari Bapak ya, segelas mineral, air mineral. Nanti aja Pak. Oke, jadi ini mem itu kan hurufnya kan bunyinya M ya, mem. Nah ini yod, yod itu kan bunyinya Y, gitu ya. Terus ini mem lagi berarti, nah gini, mem yod mem, M Y M. Dalam bahasa Ibrani Y itu bisa dibaca I, jadi mim gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini cuma kata yang sangat simpel ya. Artinya kalian mungkin ada yang belum tahu apa itu nikut. Nikut itu tanda baca. Jadi kalian Bapak saudarakan kata-kata yang tanpa nikut dulu. Artinya menggunakan beberapa abjad seperti alef atau yod yang boleh dijadikan sebagai pengganti huruf vokal. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ya. Sebentar. Ini di mana ya mendebalkan ini ya? Oh ini nih. Tebal nggak ini? Oh ya tebal. Ada yang tahu ini apa? Hansel lagi. Oke, Hansel apa Hansel? Yehova. Oke, apa hurufnya Hansel? Itu Y.
he, fet, sama he lagi. Oke. Ini yud ya. Yud itu berarti huruf Y ya. Ini hey. Hey berarti huruf H. Ini huruf fet. B. Fet ya. Fet. Kalau pakai titik kan bet. Kalau huruf apa namanya? Tanpa titik berarti dibaca fet ya. Berarti V. Lagi. Terus ini he lagi. Gitu. Dibaca YHVH. Nah, jadi gini ya. Bahasa Ibrani itu nggak ada huruf vokal ya, semua huruf konsonan. Jadi kalau kalian baca bahasa Alkitab bahasa Ibrani PL ya, Perjanjian Lama yang asli, kalian akan bingung karena bahasa Ibrani itu nggak ada huruf vokal dan nggak ada spasi. Kalau Bapak ibaratkan seperti inilah, misalnya ya. Coba kalian baca ini, bisa nggak? Hansel makan nasi, Pak. Ya, pinter Hansel, luar biasa. Hebat. Itu contohnya ya. Jadi bahasa Ibrani itu mirip kayak gini lah. Kalimat yang tidak ada huruf vokalnya dan nggak ada spasinya. Ini sebenarnya kalau dikasih huruf vokal itu adalah Hansel makan nasi gitu ya. Jadi tanpa huruf vokal dan tanpa spasi. Tapi hebatnya orang Israel itu mereka bisa baca ini. Nah, sama dengan ini ya. Ini juga sama. Jadi aslinya huruf Ibrani itu nggak ada huruf vokal dan nggak ada spasi. Nah, maka supaya memudahkan membaca dan menulis, supaya orang luar bisa belajar bahasa Ibrani dengan baik, maka muncullah ide ditambahkan nikut namanya. Nikut. Nikut ini adalah tanda baca. Sama seperti A, I, U, E, O gitu ya. Misalnya, contohnya kalau ada tanda baca titik 2 seperti ini, ada yang masih ingat nggak? Ini dibaca apa? Sere bukan Pak? Ya, sere ya. Namanya sere. Sere. Sere berarti dibaca E. Jadi kalau Bapak tambahkan tanda titik ini di bawah sini ya, pakai warna lain aja, pakai warna biru lah. Bapak tambahkan di sini ya, titik 2. Ini berarti dibaca apa? Y. Berarti tinggal huruf Y tambahi seri kan E bunyinya ya, E ya. Berarti tambahkan E. Nah, gitu. Dibaca Y. Kemudian ada tanda titik di atas. Misalkan gini. Misalkan ada titik di atas. Nah, ada tahu nggak ini apa? Holland. Ya, betul. Holam namanya ya. Holam. Holam itu dibaca huruf O. O. Dibacanya O. Ini ya, dibacanya O. Kalau Bapak tambahkan di atas ini, tanda holam, titik ya. Ini dibaca apa berarti? He kan H, ditambah holam, O. Jadinya bacanya? Ho. Ho. Tambahkan ho. Tapi diingat ya, dari kanan ke kiri. Yeho, bukan hoye ya. Yeho. Nah, terus sekarang ini kan ada apa namanya huruf vet ya. Huruf vet ini
Misalnya Bapak kasih tambahan huruf di bawahnya ini. Nah, masih ingat ini huruf apa? Kamat. Ya, huruf kamat ya. Kamat. Huruf kamat itu dibaca sebagai bunyinya A. Bunyinya A ya, berarti kalau Bapak tambahkan di sini dibaca apa? Ini fat, huruf Itu V. sere, Pak. Oh iya, seri. sorry. Pasti gara-gara lapar ini. Nah, gini ya. Kalau di bawah ditambahkan ini berarti ini kan fat, V, tambahkan kamat hurufnya A. Jadi yang apa? Fa. 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 Nah, huruf kata Ibrani itu biasanya kalau belakangnya bunyinya A itu disempurnakan dengan he. Jadi he ini ya dibacanya ya Ahoyu. ha, gitu ya, ah. Nah, sekarang kamu baca dari kanan ke kiri, ini bacanya apa? Yehova. Ya, Yehovah. Nah, terkadang orang barat itu, orang Eropa ya, atau orang Amerika, Y dan J itu kan terkadang mirip-mirip ya. Makanya kalau dalam bahasa Inggris, Yehovah itu disebut Jehovah. Ya. Karena Y itu mereka ubah jadi J. Sama kayak Yesus jadi Jesus. Ya sama kayak gitulah. Jadi Y jadi J. Tapi ingat ya, kita baca ini sebagai Yehovah karena dengan bantuan ikut namanya ya. Tapi kalau bahasa aslinya, cara membaca ini itu nggak ada yang tahu sampai sekarang. Karena ini hanya prediksi. Karena sejak Allah memberikan 13 hukum Taurat dan sebagian ada dalam 10 firman. Masih ingat nggak firman pertama apa? Firman pertama. Jangan menyebut nama Allah Tuhan dengan sembarangan. Betul. Karena orang Israel itu takut menyebut nama Allah YHWH ini, mereka nggak berani nyebut kata ini. Padahal mereka tahu cara nyebutnya, tapi mereka nggak berani ngomong karena takut mati. Karena Allah ngomong, janganlah menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Jadi mereka nggak berani nyebut kata ini apa. Mereka menggantinya dengan sebutan Adonai namanya. Adonai. Adonai itu artinya tuan atau master atau majikan ya, atau seseorang yang disanjung tinggi, Adonai. Jadi kalau mereka membaca ada kata ini di Alkitab, mereka nggak berani langsung baca, mereka ganti dengan sebutan Adonai. Nah, karena mereka sangat takut dengan menyebut 4 kata ini, sehingga selama ribuan tahun ini kata ini nggak pernah disebut lagi, sehingga sampai sekarang orang nggak ada yang tahu ini cara bacanya seperti apa. Makanya sampai hari ini banyak orang yang mengira-ngira ya dengan bantuan ikut tadi diolah-olah sedemikian rupa, oh jadi katanya Yehovah. Ada lagi yang lain dibacanya sebagai Yahweh, gitu ya. Jadi ini bukan sirih tapi ini diganti dengan hamat, jadi dibaca Yah, gitu ya. Terus ini bukan dipakai kamat tetapi pakai sere, jadi dibaca Yahweh gitu ya, Yahweh. Jadi bisa Yehovah, bisa Yahweh, bisa macam-macam. Tapi nggak ada yang pasti itu yang benar yang mana. Makanya terus kita sebagai orang Kristen bagaimana Pak? Pilih yang mana? Ya sebagai orang Kristen ya yang tahu tentang firman ya kita nggak usah ribet tentang mana yang benar ya. Kata Allah pun yang sebenarnya sama aja, cuma beda bahasa. Jadi kalau kita nyebutnya ya Yahweh atau Yehovah ini ya Allah yang kita sebut dengan Allah itu tadi. Allah yang memang Allah yang sebenarnya ya, yang memang Allah Yesus, Allah Bapa.
Allah Roh Kudus. Itulah disebut dengan Allah kita yang benar. Jadi nggak usah ribet dengan sebutan atau istilah-istilah. Karena itu nggak penting, cuma istilah aja. Yang penting iman kamu adalah iman kepada Tuhan yang benar atau Allah yang benar. Bapak itu sering merasa lucu dan ketawa sendiri ya. Banyak sekarang ini di YouTube itu orang-orang debat masalah sebutan Allah atau Allah itu yang mana yang dipakai. Bapak itu ketawa sendiri ya. Karena itu mereka memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Karena mau kamu bilang Allah, mau Allah, mau God, mau Yahweh, ya Yehova, selama imanmu ke Tuhan yang benar, ya kamu benar gitu ya. Tapi ada orang yang suka nyebutnya Yesus itu ya, suka nyebutnya Tuhan Yesus, nyebutnya hal-hal rohani, tapi kelakuannya nggak benar, itu juga malah justru yang nggak bagus. Makanya kan Yesus berkata seperti ini. Bukan semua orang yang menyebut Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Orang yang melakukan firman Tuhan, itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi intinya kita nggak usah ribet dengan hal ini. Ya, ini cuma sebagai gambaran ya. Kalau kalian mau belajar bahasa Ibrani, itu lebih mudahnya pakai Nikut. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ciko sudah paham, Ciko? Paham dah. Oke. Kita kayaknya lama nggak ada tugas ya. Apa tugasnya ini ya? Oke, tugasnya mudah aja kok, tugasnya. Kata-kata terus apa ya? Sebentar ya. Di stop dulu. Esther lagi di hotel, Esther. Iya, pindah yang kemarin, Pak. Pindah lagi ya? Wah, Pindah lagi, Pak. jangan terus Esthernya. Oh iya, Pak. Tiket pesawat murah, Pak. Oh, murah ya? Iya. Jangan kamu sendirian yang menyewa pesawatnya nih, gak ada lagi yang lain. Iya, Pak. Mumpung murah, Pak. Salah. Ya. Tugas yang sangat asik dan menyenangkan. Tulis ya seperti ini ya, supaya kalian mengerjakannya sebagai kesukaan dan bukan beban. Oh, berapa? 1 apa 5? 10. Oke, yang pertama ya. Yang pertama tugasnya menuliskan ikut bahasa Ibrani. Kalau minggu lalu kan kalian sudah menuliskan alif sampai taf ya. Masih kan nggak? Tugas minggu lalu yang terakhir. Menuliskan alif sampai taf di kertas HVS ya. Nah sekarang giliran hari ini kalian menuliskan nikutnya. Nikut nggak banyak kok, cuma sedikit. 3. Ada ya kalau 5 ya lebih lah ya. Ini 1A ya, 1A ini. 1 bagian A. Nah, sekarang bagian B. Bagian B-nya menuliskan abjad sofit. Abjad sofit itu ada 5 ya. Ada 5. Sofit itu maksudnya gini. Kalau kalian menuliskan sebuah kata dalam bahasa Ibrani, itu ada beberapa kata ya kalau ujungnya mengandung 5 abjad ini, mereka berubah bentuk. Sebagai contoh ya, bahasa Inggris. Bahasa Ibraninya air itu mayim. Main. Kan depannya M, belakangnya M ya. Nah, M depan dengan M belakang itu beda bentuknya.
Tapi itu nggak semuanya ya, hanya 5 huruf ini. Nah, kalian cari abjad sofit itu ada 5 tuh, itu apa aja kamu tuliskan di bawahnya nikutnya tadi. Gitu ya. Terus yang bagian C, tuliskan 5 kata Ibrani dengan nikut. Yang D, tuliskan 5 kata Ibrani dengan sofit. Kira-kira apakah paham maksudnya ini? Silakan tanya bagi yang belum paham. Itu Pak yang kalau Kenapa, Cika? itu sekalian ditranslate Pak. Iya, sekalian misalkan satu kata menggunakan nikut apa itu ya, kamu buat di bawahnya ada artinya apa gitu. Teruskan artinya juga sekalian. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Saya Pak, saya. Ya, Wiley. Gimana Pak ngerjainnya itu? Kerjanya di kertas AVS. Itu apa? Saya tidak paham Pak. Oh ya, kamu nggak masuk ya selama magang ya? Iya, nggak paham Pak. Kalau gitu nanti hari Senin temui Bapak di lab komputer ya, Bapak jelaskan. Senin. Senin depan Iya, ini, Senin ini. Supaya nanti Bapak kamu kan ada tugas yang belum kamu kerjakan juga sebelumnya. Iya Pak. Ya, sekalian nanti Bapak kasih tugas yang awal-awal semester ini. Iya, Pak. Tadi Esther mau tanya apa? Saya kira dia girik Pak. Oh, Enggak, bukan Pak. Itu kan yang apa? Yang nikut yang A itu kan Pak. hmm, Itu termasuk sama yang kayak hatap segel gitu gak Pak? Enggak. ya termasuk. Banyak banget Pak, tuh gak dikit. Dikit aja kok, nggak sampai belas-belasan. Pak, Ya. Yang jadi deh. Gimana dia? kan abjad sofit itu 5 kata, kok Pak? Ya 5 kata. Tapi harus mengandung sofit. Ya Pak. Bahasa Ibrani itu ada dua pembagian besar ya. Ada bahasa Ibrani yang tanpa nikut, ada yang dengan nikut. Kalau yang tanpa nikut itu dia memanfaatkan huruf alef dan yud untuk kata-kata vokal, huruf vokal. Ayin gitu ya. Nah, dia memanfaatkan itu. Tapi kalau Ibrani dengan nikut, dia memanfaatkan nikutnya untuk membuat sebuah kata. Nah, jadi Bapak hanya pengen yang nikut aja ya, pakai nikut yang kalian tulis. Kemudian yang sofit itu yang ujungnya harus beda dengan yang di depan atau di tengah. Ada 5 tadi ya, ada 5 macam. Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Oke, sekarang yang kedua ya. Yang kedua ini Bapak minta diketik, nggak ditulis ya. Nah, itu kalian bisa pakai Word nggak di HP, Microsoft Word, atau pakai WPS Office juga boleh. WPS Office aku ada. Bisa ya. Nah, Apa caranya? ketik di situ di WPS Office atau di Word di Android itu bisa ya. Kamu ketik soal dengan materi semester ini. Masing-masing Esther bingung. Masing-masing setiap orang ada 5.
Maksudnya gimana, Pak? Gini maksudnya ya, selama ini kan kamu sudah belajar sampai berapa pertemuan ya sekarang ya, semester ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, selama 8 pertemuan sampai hari ini, kamu kan sudah mencatat banyak hal ya tentang materi PAK ya, dan PA. PA itu untuk yang bahasa Ibrani. Nah, jadi tugas kamu, setiap orang bikin 5 soal, terserah kamu, soalnya kamu ambil dari materi yang mana saja, yang pasti semester ini ya. Kamu tuliskan soalnya itu berupa soal isai. Setiap orang beda-beda ya. Nah, nanti kumpulkan ke Bapak dalam bentuk Word. Kemudian nanti akan Bapak acak minggu depan atau Jumat depan. Pertanyaan nanti saling bertukar ke teman yang lain. Bisa nggak jawab gitu. Gimana Christian? Asik dari mana ya, Pak? Kenapa? Asik dari mana ya, Pak? Ya, yang pasti semester ini, materi semester ini. Kalau misalnya ada yang tertinggal nggak masuk, bisa lihat rekamannya di YouTube ya. Nanti bisa dilihat materinya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Gak ada. Bapak pengen melihat sejauh mana kalian memahami materi semester ini ya. Kalau memang Bapak tanya paham, nah berarti harusnya paham dong. Yang nomor 2 tuh Pak, maksudnya tuh 1 soal Pak atau 5 soal? 5 soal per orang. Tapi soalnya jangan yang receh ya. Tahu nggak yang receh? Kayak gini contohnya, soal receh itu kayak gini contohnya. Apa namanya? Simbol orang Kristen apa? Simbol orang Kristen itu apa gitu ya? Misalnya itu kan receh banget tuh ya. Janganlah. Atau huruf ketiga Atlet Ibrani apa? Itu receh banget itu ya. Jadi soalnya harus yang berbobot. Artinya kalau kamu tanya ke teman kamu yang lain, teman kamu mikir dulu gitu ya, paling enggak beberapa detik lah. Tapi juga jangan terlalu sulit ya, maksudnya itu di luar yang Bapak sampaikan. Yang penting yang Bapak sampaikan itu kalian pahami, terus jadikan soal. Misalnya cari soalnya di Google Bang Pak, bisa lah? Nanti takutnya kalau kamu nggak sesuai dengan yang materi Bapak, menyimpang nanti. Jadi sesuai yang Bapak sampaikan aja. Berarti cari yang di YouTube yang di channel itu kah? Iya, atau kan kamu selama ini kan nyatat tuh, catatan kan, ya dari situ aja kamu ambil. Nah, jadi ulangan kita minggu depan adalah menjawab soal dari teman-teman kalian sendiri. Itu ulangannya. Misalnya. Itu ya. Asik kan tugasnya dan menyenangkan kan? Tapi itu Pak bisa nggak seimbang Pak soalnya Iya. Pak? Kenapa? Nggak Bisa nggak seimbang nanti soalnya? Nanti Bapak bagi 50% dari Bapak, 50% dari kalian. Nggak semuanya kok. Jadi misalkan Bapak kasih soal 6 ya, 3 dari Bapak, 3 Bapak acak dari semuanya. Yang pasti setiap orang nggak mungkin dapat soalnya sendiri. Gitu. Makanya kan tadi Bapak bilang, jangan terlalu receh dan jangan terlalu sulit. receh. Ya, receh. Kalau cuma Yesus lahir di mana, itu receh banget itu. Siapa nama Ibu Yesus? Oh, receh banget itu. Ya. Bisa ikut bikin soal nggak, Pak? Boleh menyumbang soal. Esther boleh, spesial buat Esther.
Kan itu kan ya udah Bapak mau mengingat-ingat deh materi dari semester awal ini. Ingat nggak kalian apa aja materinya? Dari pertama dulu. Topik-topiknya apa aja topik-topiknya? Kekristenan. Kekristenan ya kan, dasar-dasar Kristenan ya, Nah, sejarah-sejarah, sejarah-sejarah Kristen, ada Nasrani juga kan. Mm-mm. Terus hari ini kan ada agama, terus ada lagi bentuk sandungan, apa lagi? Bentuk-bentuk salib, Ya bentuk-bentuk salib, sejarah salib ya. sejarah, Hmm. Terus minggu kemarin masih ingat graffiti, blasfemo. blasfemo. Nah itu kenapa? 10 firman, Pak. Ya 10 firman. 6:13 hukum Taurat. Nah, tapi jangan itu ya, sebutkan 6:13 hukum Taurat ya, jangan juga ya. Itu terlalu sadis itu. Atau mungkin gini, ada berapakah hukum Taurat? Nah, jangan juga, itu receh banget juga ya. Jangan. Terus ada berapa jumlah Alkitab? Ya, jangan juga, itu receh juga. Atau kitab Matius ada di kitab apa? Wah, jangan juga. Ada lagi yang disampaikan? Yang ditanyakan? Nggak ada. Yang lain? Nggak ada suaranya ini? Pak, nukar soalnya itu daring gini kah, Pak? Iya, nanti daring dulu. Jadi minggu depan sama seperti biasa ya, kita ketemuan daring dulu. Nanti Bapak acak-acak soalnya. Langsung live ya, Bapak acak live nanti. Nanti Bapak undi. Bapak undi pakai program, nanti ngundinya ngacaknya pakai program. Jadi bukan Bapak yang milih ya. Nanti misalkan soal buat Ciko, 3 soal dari siapa, nanti mungkin bisa dari Esther, bisa dari Deborah, bisa dari Gea. Ya. Ada lagi pertanyaan? Minggu depan, Pak, masih daring kah? Iya, masih daring. Kan tadi Pak sudah bilang kayaknya. Minggu depan tetap daring, pakai Meet, terus Bapak langsung live, acak secara live. Nanti setelah selesai, nah baru Bapak akhiri Meet-nya, terus kamu ngerjakan soalnya gitu. Nanti waktunya sampai malam baru dikumpul. Jadi waktunya nggak cuma sejam 2 jam ya. Nanti waktunya sampai jam 8 malam. Nanti ngumpulnya mulai siang sampai jam 8 malam dalam bentuk PDF. Oh, jawabannya diketik lagi. Iya, ketik lagi. Aduh, aku atau Kirain kan tanya jawab gitu, Pak. Enggak. Yang Jangan jantung mereka, Pak. iya. Makanya supaya mereka nggak kena serangan jantung, jadinya tulis tangan aja. Jadi yang live tuh cuma membagi soal aja, yang live itu. Yang live di Meet tuh cuma membagi soalnya, dapatnya si ini apa gitu ya. Terus selesai, udah kerjakan masing-masing sampai jam 8 dikumpul. Mau melihat ke Google bisa deh, Pak. Kemungkinan kalau kamu lihat Google jawabannya mungkin nggak sama dengan yang Bapak jelaskan. Bisa nggak aman. Intinya kalau kamu menyimak yang dari awal yang Bapak jelaskan pasti bisa. Oke, ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Nggak ada? Ada Pak. Ya, kenapa Grik? Contohkan Pak yang tuliskan 5 kata Ibrani dengan Sofit itu kayak apa Pak?
Ada yang sudah download aplikasi belajar bahasa Ibrani di Play Store nggak? Enggak. Jangan full. Nah, kamu bisa ambil dari situ. Itu banyak sekali aplikasi di Play Store itu belajar bahasa Ibrani. Gitu. Kamu ketik aja di situ. Oke. Nanti banyak kata-kata dasar yang bisa kamu ambil dari situ. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Gak ada? Yang ngumpul terakhir jam 8 itu Pak, itu yang mana Pak? Yang ini, yang untuk ulangan Jumat depan. Tapi untuk soal ini ya kamu kumpulkan dulu sebelum Jumat depan ulangan ya. Nah, jadi Jam gini. 8 Ya, jadi gini ya. 2 tugas ini kamu kerjakan dari hari ini sampai hari Kamis malam terakhir. Kamu kumpulkan ke Bapak. Bapak ulang sekali lagi ya. 2 tugas ini kamu kerjakan mulai hari ini. Kerjakan, dikumpulkan ke Bapak. Bapak tunggu sampai hari Kamis depan. Artinya kalau kamu ngumpul malam ini juga boleh ya. Jadi Bapak tunggu sampai hari Kamis depan. Terus hari Kamis malamnya setelah Bapak kumpulkan jawaban kalian, khusus untuk yang nomor 2 ini kan akan Bapak acak sehingga bisa hari Jumat besoknya itu diacak ke kalian sendiri gitu ya. Nanti yang Jumat depan kita meet secara live, Bapak akan acak, Bapak kasihkan ke kalian masing-masing. Misalkan Ciko dapat 3 pertanyaan dari Esther 1, Deborah 1, Girik 1 gitu. Nanti siapa lagi misalnya kan Deborah dapat dari Christian 1, dari Hazel 1, dari Cika 1 misalkan gitu ya. Nah, kalau setelah semua sudah dapat soalnya, terus Bapak tutup meet-nya, Bapak akhiri meet-nya, nah itu udah kalian kerjakan deh. Sampai batas jam 8 malam. Paham maksudnya? Paham Paham? Pak. Paham ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Jangan sedih dong mukanya yang ceria gitu loh. Ini kan tugas yang asik dan menyenangkan, jadinya harus ceria. Semester depan atau mungkin tahun depan ya, nanti kita baru gantian yang bahasa Yunani lagi. Jadi selang-seling. Harapan Bapak itu kalau kalian sudah lulus nanti SMP atau SMA atau SMK ya, itu sudah paling tidak bisa membaca dan menulis bahasa asli Alkitab. Ya, kita jangan mau kalah dengan saudara kita sebelah, mereka kecil-kecil sudah bisa baca tulis bahasa Arab ya, masa kita enggak gitu ya. Yang kedua, Bapak mau ingatkan sekali lagi, baca Alkitab harus sudah khatam dan tamat saat lulus SMA. Yang sudah kelas 3 SMA angkat tangan. Ansel, Welly, siapa lagi? Cika kelas 3 ya? Oh, Esther juga. Kelas Esther 11. Cika kelas 2? Iya Pak. Oh iya. Hansel, tadi siapa lagi? Hansel, Welly ya. Hansel, Welly sama Esther. Joshua kelas 3 loh, Pak. Oh ya, Joshua juga ya, Joshua. Minimal saat lulus tahun depan sudah khatam perjanjian baru. Ya, Hansel ya. Siap, Hansel? insya Allah Pak. Hansel sudah sampai mana Hansel baca Alkitabnya? Lukas baru Pak. What? Itu sejak tahun berapa Hansel baca sampai Lukas? Berapa? Sejak tahun berapa itu sampai Lukas? Sempat mogok kemarin Pak. Sempat mogok yang merajuk ya? Waduh, bahaya ini. Kamu kalau sama anak bapak loh, anak bapak sudah sampai wahyu loh.
Anak Bapak tuh baca Alkitab dari kelas 1 SD, Bapak suruh mulai dari Matius. Sekarang sudah naik kelas 3, baru naik nih. Dia sudah sampai Wahyu sekarang, sudah mau tamat ya Wahyu. Ya, jangan kalah sama anak Bapak ya. Ini juga sedang ditargetkan setelah dia lulus SD sudah harus tamat Perjanjian Lama. Jadi lulus SD sudah khatam Alkitab 39 kitab. Ya. Jangan kalah sama teman-teman kamu yang beragama Islam ya. Mereka lulus SD itu sudah harus khatam Al-Qur'an loh. Malu nggak kalau kalian nggak khatam? Malu apa atau biasa aja? Halo? Malu. Tradisi mereka itu ya, mereka itu kalau lulus SD nggak khatam Al-Quran itu kayak sebuah aib gitu loh. Tapi tadi itu ya, kita sebagai orang keseni yang sering Bapak sampaikan karena terlalu dimanja sama Tuhan ya, segalanya dituruti, sudah ditebus, sudah diselamatkan, jadinya manja, terus nganggap itu sebagai hal yang biasa, padahal itu sebenarnya kalau bagi Bapak itu sebuah kemaluan ya, karena kita kan harusnya melebihi dari mereka. Masih kan nggak kata-kata Tuhan Yesus, apabila keagamaanmu tidak melebihi Orang-orang fasik dan orang Yahudi. maka kamu tidak bisa masuk ke dalam Kerajaan Allah. Matius pasal 5 pas ayat 20. nah Matius 5 ayat 20. Yuk kita buka sama-sama yuk. Matius 5 ayat 20. Bapak minta semua open mic semuanya, dibuka mikrofonnya. Semua dibuka mikrofonnya. Baca dengan suara yang sangat nyaring ya, kalau perlu pakai megafon. Pinjam dulu di langgar sebelah. Cek. 1. Oke, siap ya, baca. Hitungan ketiga, sama-sama baca yang nyaring 1, 2, 3. Maka tetap berada Orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak dapat tidak akan Dalam bagian Oke, boleh ditutup mikrofonnya. Ini adalah ayat wajib hafal ya. Yang sering Pak bilang kalian cetak, tempel di pintu, tempel di plafon kamar. Supaya setiap hari bisa terlihat jelas ya. Kita diminta Tuhan Yesus harus melebihi mereka di luar sana itu, hidup keagamaannya. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau mereka bisa baca tulis kitab mereka, kita pun harus seperti itu juga, bahkan melebihi itu. Kalau mereka sudah khatam berkali-kali, kita pun juga harus melebihi mereka khatam berkali-kali juga. Ya, jadi harus melebihi mereka. Kalau mereka 1 hari 5 kali berdoa, kita harus berapa kali berdoa? Setiap saat. Kalau mereka berpuasa setahun sekali 30 hari, kita harus melebihi mereka. Berarti berapa hari setahun? tiap hari. Tiap hari. Jangan tiap hari dong. Nanti kena anoreksia nanti. Standarnya itu 40 hari ya. Sesuai dengan puasanya Yesus. Kalau kita sebagai orang Kristen tuh paling tidak minimal 40 hari standarnya setahun. Boleh kamu cicil, boleh kamu sekaligus 40 hari. Tapi jangan ikuti cara Yesus yang nggak makan nggak minum 40 hari ya, nanti kita mati, jangan. Pernah kan Bapak jelaskan ya cara kita berpuasa ya. Cara kita berpuasa itu, kalau kamu masih mau belajar berpuasa, bisa mulai dari
puasa 16 jam. Dari jam, misalkan kamu mulai dari jam 8 malam, puasa, bukanya bisa besoknya jam 2 siang. Ya. Jadi itu kalau mau belajar berpuasa dari 16 jam dulu. Nanti lama-lama bisa meningkat, bahkan yang sudah terbiasa puasa itu bisa sampai tahan 3 hari 3 malam berpuasa seperti Esther. Bukan Esther ini ya. Bukan Esther saya, bukan saya. Enggak, bukan Pak. Esther di Alkitab ya. Bukan Esther Johana. Atau mungkin Esther Johana pernah puasa 3 malam. Duh, Pak. Kalau Esther di Alkitab puasa 3 malam, berarti Esther Johana harus 5 hari 5 malam. Naik asam lambung saya, Pak. Bercanda ya. Nanti jangan beneran nanti. Intinya kita harus melebihi dari mereka gitu ya. Kalau kita ingin dianggap sebagai seseorang yang berkualitas iman kita. Artinya jangan kita malas-malesan, baca Alkitab males, doa males, puasa males, itu ya nanti kita di bawah mereka malahannya, bukan di atas mereka. Ingat ya, Matius pasal 5 ayat 20. Harus dihafal seumur hidup. Oke ya, sebenarnya Bapak masih kangen sama kalian ya, pengen terus berlama-lama dan pengen ketemu, tapi karena masih belum bisa. Jadi sementara kita masih online dulu. Tetap semangat supaya selama hidup menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, jangan lupa tetap tekun dalam iman, jangan goyah. Yang masih jomblo jangan cari pacar yang nggak seiman. Yang sudah punya pacar dan punya pacar yang nggak seiman segera diputusi. Yang punya pacar seiman atas agama, jaga-jaga baik-baik hubungan kalian, jangan sampai melanggar batas, ya. Dan jangan menganggap itu sebagai jodoh kalian, karena belum tentu itu jodoh kalian. Karena masih masa-masa remaja itu kan masa-masa mencari jati diri ya. Karena banyak orang-orang Kristen yang remaja itu jatuh dalam kecemaran pacaran. Belum menikah tapi sudah seperti suami istri, tapi ternyata nggak jadi nikah gitu ya, kan rugi jadinya ya. Tetap ya anggap sebagai teman dekat aja gitu ya. Kalau kalian mau cari jodoh nggak usah sekarang cukup fokusnya ke sekolah, cukup doa sama Tuhan kayak gini aja. Tuhan, aku tahu Kau yang terbaik buat jodohku nanti, dan Kau sudah siapkan yang terbaik buat aku hanya mengikuti kehendak-Mu. Gitu aja doanya ya. Jadi jangan pernah memaksa Tuhan untuk pacaran dengan artis Korea. Misalnya Deborah ngefans sama Kim Jong Un. Wah, aku pengen jadi istri Kim Jong Un misalnya ya. Itu kan berlebihan itu. Ya jangan. Ya cukup serahkan ke Tuhan. Terserah Tuhan nanti mau kasih kamu siapa, dan yakinlah bahwa Tuhan tuh nggak akan salah ngasih jodoh buat kamu. Pasti yang terbaik. Tapi syaratnya ya, carilah jodoh yang takut Tuhan. Kalau kamu doanya, Tuhan aku pengen jodoh yang takut Tuhan, Tuhan pasti akan kasih banyak bonusnya. Tapi kalau kamu doanya gini, Tuhan aku pengen cari jodoh yang ganteng, cuma ganteng doang tapi nggak takut Tuhan. Ya, tapi kalau kamu ngomong Tuhan aku pengen yang takut Tuhan, kamu akan dapat bonusnya plus ganteng, plus kaya, plus mapan. Seperti doa istri Bapak dulu sebelum nikah. Dulu istri Bapak sebelum kami ketemu, dia ditanya, Pak Pendeta ditanya, kamu pengennya apa? Pengen jodohnya seperti apa? Aku pengen jodohnya takut Tuhan aja. Ternyata ketemu Bapak ya, dapat banyak bonusnya kan, plus sudah ganteng gitu ya. Yes. Gitu ya. Tapi kalau dia dulu mungkin jawabannya aku pengen jodoh yang kaya atau cari jodoh yang ganteng, mungkin nggak takut Tuhan, nggak ada bonusnya
Ya, makanya cari jodoh itu Bapak kasih tips ya. Sebutlah yang takut Tuhan. Tuhan akan tambahkan yang ganteng plus kaya plus mapan plus segala-galanya lah. Yang terbaik itu ya. Tapi ya tadi itu ya. Ada 3 hal tadi. Kalau sudah dapat pacar yang seagama atau seiman, jaga baik-baik hubungan kalian, jangan melewati batas. Kalau sudah dapat pacar tapi yang nggak seiman, segera putusi sekarang juga. Kalau belum dapat pasangan atau masih jomblo, nggak usah cari pacar dulu lah. Ya, cukup fokus ke sekolah karena jomblo tidak dosa. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi, Bapak cukupkan sampai di sini. Senang sekali bertemu kalian hari ini. Bapak tuh paling suka hari Jumat ya, karena Bapak bisa ketemu dengan kalian. Seperti sebuah vitamin bagi Bapak kalau ketemu kalian. Oke ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Tetap semangat mengejar Tuhan. Ingat, rumah kamu di surga itu harus dibangun dari sekarang. Bangunlah rumah kamu di surga itu dengan cara intim dengan Tuhan. Ya, baca Alkitab setiap hari, doa setiap hari, dan memuji Tuhan setiap hari. Ya, jangan sampai jauh daripada Tuhan. Karena rumah kamu nanti itu besar dan kecilnya tergantung dari yang kamu kerjakan selama di dunia ini. Mumpung kita masih hidup, jangan cuma puas dengan rumah kecil di surga, tapi carilah rumah yang besar alias mansion. Oke, Bapak cukupkan. Kita doa dulu sebelum kita tutup ya. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Setiap yang disampaikan pada hari ini, Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati buat mereka semuanya, agar mereka dapat memahami dengan baik, sehingga dapat mereka kerjakan dan lakukan dalam hidup mereka. Jadikan mereka berkah dan terang, Tuhan, bagi setiap orang di sekitar mereka, dan jangan sampai mereka menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, berkati sekolah mereka, kuliah mereka, supaya bisa sukses dalam pembelajaran sains studi mereka, Tuhan. Berikan mereka roh kepandaian, roh kecerdasan agar dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, berkati hidup mereka dan keluarga mereka agar semakin dekat dengan Engkau dan intim dengan Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, jadikan mereka generasi akhir zaman yang militan, yang luar biasa, yang hebat Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat dan terang bagi setiap orang di akhir zaman sekarang ini. Jadikan mereka sebagai generasi penerus-Mu, anak panah di tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, semuanya, Assalamualaikum, RF Tov. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Pak. Oke, sama-sama. Thank you, Pak. Banyak Pak. Oke, sama-sama. Bye. Terima kasih, Semangat. Pak. Ya, semangat ya.